Matahari pucat dalam segelas kopi, dicampur setengah sendok bintang temaram sisa tadi malam. Diaduk dengan tangkai bulan sabit, diseduh dalam panas air matamu. Kuseruput lagi pagi ini, tetes demi tetes perih petani, di kafe pencakar langit. Jakarta adalah magnet bagi pasar kopi di Indonesia. Semarak budaya minum kopi tidak pelak merangsang para pelaku industri kopi menghasilkan kopi dengan kualitas tinggi, agar rasa kopi dapat dinikmati tidak hanya oleh para pecinta kopi, namun juga masyarakat awam. Tak terkecuali di dataran tinggi Gayo. Dari sini, kopi Arabica spesial dihasilkan. Kopi Arabica menjadi komoditas daerah, bahkan kebanggaan negeri. Muda-mudi Takengon kini tidak malu menjadi petani kopi. Karena celah pasar kopi kini semakin terarah, khususnya di Takengon, Aceh Tengah. Kopi disajikan melalui berbagai cara dan gaya. Tujuannya agar si peminum kopi bisa menikmati esensi setiap tetes air yang melarutkan biji kopi. Mau ditubruk atau menggunakan metode V60. Mau kopi murni atau ditambah susu, bahkan gula. Mau menunggu tiap tetes dengan penyajian yang menggunakan metode drip. Terserah, karena biji kopinya sudah berkualitas. Salah satu kedai kopi yang konsisten menjual kopi Arabica asal Gayo di Jakarta adalah Fakultas Kopi. Kedai ini memasok kopi asal dataran tinggi Gayo dan menyajikannya kepada kaum urban di Jakarta. Ya dulu mungkin ya saya sembarangan ya minum kopi asal kopi hitam. Tapi barangkali ya seiring usia saya mulai menemukan cara untuk menikmati kopi yang sesungguhnya. Antara lain yang melalui beberapa kualitas kopi ya. Saya sekarang sudah cenderung menikmati kopi, saya akan pilih benar-benar kopi yang memang saya tahu pasti biji apa yang digiling untuk saya minum. Saya penyuka kopi karena saya suka kopi yang sedikit keras ya. Sedikit keras, terus bodinya dapat. Dan memang kopi Gayo itu agak berbeda dari kopi-kopi yang ada di Indonesia juga. Nah, terakhir bedanya apa? Bedanya itu di rasa sih, rasa sama ketebalan kopi tersebut. Nikmat secangkir kopi adalah ketika seorang pembeli tahu betul kopi apa yang ia minum. Nah, disinilah peran kedai kopi memberikan pemahaman terhadap pembeli tentang kopi yang ia minum agar rasa kopi melekat dalam imaji. Kopi Indonesia bisa dibilang yang terbaik dunia ketika diproses secara benar. Nah, kita mendorong petani dan pengolah kopi, prosesor kopi mau membuat kopi secara benar. Kopi yang secara benar ini harus ada yang menampung. Nah, ini tantangan sekarang. Kita mengharapkan campur tangan pemerintah, terutama ini pemerintah Provinsi Aceh atau pemerintah di tiga kabupaten di Gayo ini untuk menampung kopi-kopi yang dibuat atau diproses secara khusus oleh para pengolah kopi. Bukan hanya kopi yang, kalau bicara kopi yang memang diproses secara biasa, memang sudah ada penampungnya. Nah, ini jarak harga antara kopi yang diproses biasa dengan kopi specialty ini kan hampir 2 kali lipat. Masalahnya nggak ada penampung. Kalau penampungnya banyak, saya yakin yang kopi bagus ini semakin bertumbuh,
petani juga semakin diuntungkan, lapangan kerja juga makin tumbuh karena akan dibutuhkan prosesor kopi baru. Jadi ini sebuah peluang yang bagus untuk meningkatkan kualitas kopi, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dari hiruk-pikuk Jakarta, kita juga harus tahu bagaimana kopi ditanam, diproses, hingga disajikan di meja kita. Berkelanalah ke Takengon, Aceh Tengah saat kedai kopi berjajar. Semerbak aroma biji kopi yang sedang disangrai menyeruak seperti memanggil kita untuk singgah sejenak. Dari seruputan ini, saya penasaran bagaimana kopi bisa menghasilkan rasa nikmat. Dari lokasi observasi Pantan Terong, Takengon, hamparan hijau kebun kopi dengan mudah terlihat di pucuk bukit. Menanam kopi adalah budaya di dataran tinggi Gayo. Kebun kopi mudah sekali ditemukan, sama seperti melihat kendaraan di jalanan Jakarta. Biji kopi yang dijemur di halaman rumah juga bisa ditemukan dengan mudah. Orang menyebut ini sebagai pengolah biji kopi konvensional. Secangkir kopi dari Cafe Waralaba yang Anda minum berasal dari sini. Menjelang siang, Sri Wahyuni dan anaknya Aminah memetik buah kopi. Tanahnya tidak luas, tetapi kaya akan mineral yang dibutuhkan pohon kopi. Letaknya di Pantai Raya, Aceh Tengah, kaki Gunung Burnitelong. Pohon kopi ditanam di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Ibaratnya kami lahir di tengah kebun kopi. Jadi keluarga saya, ibu terutama, itu kan memang berasal dari keluarga yang petani kopi dasarnya. Gitu. Jadi kita mengenal kopi ya seperti mengenal diri kita sendiri juga. Dari begitu kita kenal dunia ya, yang kita lihat kopi. Perempuan Gayo memiliki peranan penting dalam memetik buah kopi. Tradisi turun-temurun melibatkan tangan lentik perempuan Gayo, terampil memilih buah kopi terbaik. Panen ini tidak dikerjakan sendiri oleh pemilik kebun ya, terutama yang kebunnya lumayan luas. Biasanya perempuan akan berkumpul bersama perempuan, terus nanti menyepakati untuk bekerja di kebun siapa yang lebih dulu. Tergantung kondisi kebun, artinya kebun yang sudah banyak matang, maka segera harus dipetik. Gitu. Lalu pagi cepat, jam-jam pagi hari selesai kita biasanya mengurus kebutuhan di rumah, lalu kita berangkat ke kebun. Ya, nanti sampai tengah hari kalau kebunnya dekat kita bisa pulang ke rumah lagi, bisa istirahat sebentar, makan-makan, nanti tengah hari ke sore kita ke kebun. Tapi untuk kebun yang jauh biasanya itu pakai bekal. Kita bisa bekal dari pagi, makan siang di kebun, selesai kita petik, kita baru pulang sore hari. Gitu. Perempuan Gayo tidak hanya memetik buah kopi, mereka juga mendendangkan syair turun-temurun, tentunya sambil melakukan didong atau bertepuk. Jika sudah begini, memetik kopi jadi lebih asik. Saui paku iengunku jemur entio sah mamur gelajrohi jegei. Ayo seduh kopi, ayo seduh kopi, kita teguh dunia. Matahari pucat dalam segelas kopi, dicampur setengah sendok bintang temaram sisa tadi malam, diaduk dengan tangkai bulan sabit, diseduh dalam panas air matamu. Kuseruput lagi pagi ini, tetes demi tetes perih petani,
di kafe pencakar langit. Bait demi bait yang dibalut lantunan musik dari Sanggar oleh Buel dan gesekan senar selo oleh Yasin Burhan menggenapkan performa Fikar W. Eda, seorang pujangga asli Gayo. Juga napas cinta, diminum penuh gelora dari bibir cakrawala. Satu lagi mantra tradisional tentang kopi berjudul Sengkewe atau Siti Kewe yang merupakan nama lain dari kopi dalam bahasa Gayo. Oh Sengkewe, kunikahkan dikau dengan angin, air walimu, tanah saksimu, matahari saksi kalamu. Rimbunlah daun, maraklah buah, tegaplah kau batang, kuatlah kau akar, bangkitlah semangat, jauhlah penyakit. Oh Sengkewe. Ini adalah cara masyarakat Gayo berdialog dengan alam. Dahulu, percakapan inilah yang dibacakan petani kopi ketika menanam kopi atau saat menyeduh kopi. Matahari saksi kalamu. Belum diketahui asal muasal Sengkewe. Tetapi, sejak ada orang Gayo, istilah Sengkewe atau kopi juga sudah ada. Syair ini kembali membangkitkan pertanyaan, apakah kopi di dataran tinggi Gayo sudah ada sebelum Belanda datang? Yang jelas, budaya kopi turun-temurun kini mulai dimuliakan muda-mudi Gayo. Ada celah ekonomi. Kopi mulai memuliakan orang-orang yang menanam, memproses, serta menyeduhnya. Pagi di Pantang Nusara, Aceh Tengah. Ketika kabut masih menyelimuti pucuk bukit, para pemetik buah kopi sudah keluar untuk memetik sisa buah kopi yang memerah hasil panen kemarin. Dalam 1 tahun biasanya kebun ini panen 2 kali. Di Aceh Tengah saat ini terdapat sekitar 25 varietas tanaman kopi. Bisa dikatakan, hampir semua varietas tanaman kopi Arabica di Indonesia bisa ditemui di sini. Jauhkan ego Anda terlebih dahulu untuk menikmati secangkir kopi. Karena sejatinya, kopi mencoba untuk memahami Anda. Nah, dari dataran tinggi Gayo ini, kita akan mengetahui hati dari sebiji kopi. Tanah yang subur, suhu udara yang cukup bagus, menyebabkan kopi di sini dapat tumbuh dan berbuah. Menjadi kopi-kopi terbaik yang ada di dunia. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kopi juga diperlakukan secara khusus, menjadi ceruk pasar tersendiri, terutama bagi penikmat kopi, agar menghasilkan secangkir kopi yang luar biasa nikmatnya. Saya bertemu Hendra Maulizar, seorang anak petani kopi yang kini menjadi pengolah kopi. 7 tahun ia menggeluti industri ini, menghasilkan biji kopi Arabica yang harganya 2 kali harga biji kopi di pasaran. Selain memproses biji kopi, ia juga berkelana keliling Aceh Tengah mencari buah kopi terbaik. Bang, kalau cari biji kopi sampai ke pelosok itu, ceritanya seperti apa, Bang? Ya, awalnya saya pengen mengenali kopi, terutama jenis-jenisnya. Terus saya coba ngobrol-ngobrol, saya mencari, saya bertanya sama orang-orang tua kita yang ada di Gayo. Mereka menyebut beberapa varietas tua yang ada di Gayo, dan mereka menyebutnya Arabica. Salah satu varietas yang mereka sebut adalah kopi ramung. Gitu. Setelah mereka sebut, saya mencoba cari nih kopi ramung, dan ternyata saya ketemu. Jadi kopi ramung itu dalam bahasa Gayo, bahasa nasionalnya artinya rambung. Rambung sendiri artinya perawakan pohon yang besar, buah yang besar. Nah, uniknya ramung ini merupakan salah satu jenis Arabica tua yang tumbuh banyak di hutan Ethiopia, dan itu ada di Gayo. Gitu. Jadi saya pribadi sama teman-teman di Gayo, kita coba mencari kembali, kita ngambil bibitnya, dan sekarang kita sudah nyemai lebih kurang 10.000 batang. Nah Bang, kalau tadi kita berbicara tentang mencari kopi ramung selama 3 tahun itu. Kalau pertama kali Abang ini terjun ke dunia kopi itu kapan, dan sebenarnya turning point-nya apa sih Bang? Ya, saya dari kopi, mengenal kopi udah cukup lama sebetulnya, cuman
mulai tertarik di dunia barista 2008. Ya iseng-iseng sih sebetulnya. Terus dari 2008 ke 2010 saya coba ngeracik kopi. Dari 2010 saya coba menyangrai. Terus 2010 ke 2012 saya coba belajar teknik kebun kopi, bercocok tanam kopi. Setelah itu saya mencoba proses pasca panen. Dan terakhir saya mencoba menjadi penikmat kopi gitu. Jadi buat saya ada 5 spot yang itu nggak bisa dipisahkan dari specialty kopi, petani, prosesor, roaster, barista, dan coffee lovers. Dan kelima spot ini harus mengerti apa sih spesialnya kopi. Sehingga kita bisa sepakat, wah ini spesial. Dan kita nggak boleh lupa juga, udah pasti alam yang spesial di mana Arabica itu tumbuh dan diperlakukan. Musim hujan adalah berkah dari alam, rezeki sang ilahi. Saat itu pula lah kopi panen. Bulan Oktober dan Februari adalah panen raya bagi petani kopi. Pasar kopi spesial ini sudah berapa persen dibanding dengan pasar yang sudah ada, pasar eksisten? Ya sebenarnya pasar specialty kopi cukup sempit ya mas. Nggak lebih dari 5% sebenarnya dibanding kopi komersil. Tapi pasar yang 5% ini cukup luas untuk specialty kopi. Jadi sebenarnya siapapun yang mengerjakan konsep ini, peluangnya cukup besar. Peluangnya cukup besar. Untuk abang sendiri gimana bang? Kalau untuk saya sendiri sekarang, ya kita lebih fokus ke hulunya, terutama di teknik perkebunan yang digabungkan dengan alamnya. Jadi kita mencoba memberikan edukasi ke petani bahwa kopi ini bersahabat dengan apapun, dengan siapapun. Gitu ya, contohnya kayak tadi, kita mau nanam kopi, nggak perlu ngabisin hutan, tapi kita bisa memanfaatkan hutan, gitu, untuk bisa menanam kopi di dalamnya. Karena kopi perlu naungan, kopi perlu teman, dan di hutan temannya udah ada, ya sudah. Konsep itu cukup baik, saya rasa untuk kopi. Gitu. Bang, kalau kita berbicara tentang pasar kopi spesial, ini kita kembali lagi dari pasar 5% itu bang. Iya. Akankah nanti bisa expand atau bisa lebih berkembang lagi dibanding sekarang kalau bagi Bang Hendra sendiri? Pasti mas, pasti. Karena di Gayo sendiri kita udah lihat pengolahan kopi-kopi spesial itu cukup banyak. Dengan standar yang itu memang dipakai di pengolahan spesial. Peluangnya memang cukup bagus. Peluangnya cukup bagus. Sejauh ini dari negara mana yang paling tertarik dengan kopi hasil proses dari Bang Hendra sendiri? Sebenarnya banyak sih mas, tapi yang lebih banyak itu ke Jepang, ke pasar Jepang. Ya karena memang dari dulu Jepang itu udah nyicipin kopi-kopi terbaik dari Gayo. Saya juga dapat informasi itu dari teman-teman. Jadi sampai saat ini juga Jepang itu masih mencari proses-proses khusus yang dulu pernah mereka dapat di Gayo. Contohnya seperti dry hall. Dry hall itu salah satu kopi favorit yang dikonsumsi orang Jepang. Gitu. Dry hall tuh apa istilahnya, apa gading atau beda? Ya, dry hall itu kalau di Gayo disebut itu kering gading. Kering gading, ya. Ya, jadi pengeringan kopi di dalam gabahnya, di dalam parchment. Gitu. Baru setelah itu di haler. Oke. Setelah di haler, bijinya disartasi lagi. Seperti itu. Nah, ini kita sebentar lagi mau hujan. Kalau misalnya mungkin metik bisa istirahat. Kalau nanti pengeringan, berarti ada ruangan khususnya atau mungkin digelar gitu bang? Iya, biasanya sih kita pakai drying house. Jadi teknik pengeringan kopi sebenarnya nggak hanya menggunakan sinar matahari ataupun dengan suhu panas, tapi juga bisa dengan angin. Gitu. Karena di kopi kita bermain dengan air. Iya, karena ada kadar air di dalam satu buah kopi itu ya. Dan mengeringkan air itu nggak hanya dengan panas, tapi dengan angin air juga bisa mengering dengan perlahan. Oke, saya masih penasaran sama dry house. Nanti kita coba lihat ke tempat penyimpanannya. Siap. Ya, kalau masalah harga relatif ya mas. Relatif. Ya, tapi sejauh ini di atas rata-rata sih.
Saat ini Jepanglah yang paling banyak memesan kopi dari Pantan Musara. Jepang merupakan negara penikmat kopi termasuk kopi Arabica asal Gayo. Ini salah satu peluang seorang pengolah biji kopi untuk mengenalkan kopi Arabica asal Gayo ke kancah internasional. Mengolah biji kopi secara spesial artinya membutuhkan media yang juga spesial. Contohnya saat mengeringkan kopi, dibutuhkan dry house atau tempat pengeringan biji kopi. Coba kita bandingkan dry house ini dengan cara mengeringkan kopi secara konvensional. Ada perlakuan khusus ketika kita berbicara tentang kopi specialty atau kopi spesial. Kalau saya lihat biasa biji kopi ini dijemur di halaman terbuka. Kali ini saya melihat baru pertama kalinya di sebuah ruangan yang beratap. Ini perlakuan khususkah bagi biji kopi yang ada di sini? Ya, seharusnya di metode penjemuran biji kopi, plastik UV sangat diperlukan. Gitu, Bang. Jadi, biji kopi tidak terkontaminasi langsung oleh efek negatif dari ultraviolet, sehingga kita bisa menjaga karakter cita rasa yang bakal ada di kopi. Nah, prosesnya sendiri penjemuran ini berapa lama sih untuk contohlah di yang sedang dijemur saat ini? Ya, ini kebetulan prosesnya fully wash. Fully wash ini memakan waktu penjemuran 20 sampai 25 hari. Ini butuh 20 sampai 25 hari kalau specialty ya berarti nih. Iya. Nah, specialty ini kan berarti ya tadi saya bilang perlu perlakuan khusus. Kalau misalnya kita bandingin sama kopi biasa, dijemur berapa hari sih biasanya, Bang? Sebenarnya semua kopi itu memerlukan perlakuan khusus ya, Mas. Jadi walaupun kopi biasa, itu kan yang membedakan hanya proses pasca panen. Ya. Jadi contohnya seperti ini fully wash, ada semi wash. Nah, yang semi wash biasanya cenderung lebih cepat waktunya. 3 atau 4 hari dia sudah kering. Seperti itu. Nah, karena ini di full wash butuh hampir sebulan ya berarti. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu ini sudah berapa lama dijemur di sini? Ini lebih kurang baru 4 atau 5 hari. Ini kan dijemur untuk mengurangi kadar air ya kalau nggak salah ya? Iya, benar-benar. Saat ini berapa persen kadar air di sini, Bang? Nah, kita punya alat untuk bisa mencek kadar air. Coba kita lihat. Kita boleh coba. Nah, seperti ini. Ini kadar air 26,7% dengan suhu 23,9 derajat Celcius. Oke. Nah, biasanya petugas drying setelah mengecek kadar air dan suhu, kita punya record. Ini record drying untuk satu proses penjemuran. Gunanya apa ada record? Jadi gini, kita mencoba mencatat segala aktivitas yang kita kerjakan di kopi. Biar kita tahu miss-nya di mana, ada kesalahan di mana, kita bisa deteksi. Terus kelebihan yang kedua, di saat Mas nih, misalkan datang ke sini 2 tahun yang lalu, terus datang lagi. Nah, Mas tuh pengen, Bang, mau dong kopi yang 2 tahun lalu? Kita dengan punyanya record, kita bisa mencoba membuat kembali gitu. Biji kopi Arabica varietas Ramung ini memiliki penampakan biji yang besar. Varietas Ramung saat ini paling sulit dicari karena yang membudidayakan sangat sedikit. Karena sulit dicari mungkin mahal harganya. Per kilonya kira-kira berapa? Ya, kalau masalah harga relatif ya, Mas. Relatif. Ya, tapi sejauh ini di atas rata-rata sih. Oke. Ya, harga jualnya cukup menarik. Di tingkat domestik sendiri di angka 150 sampai 180 ribu per kilo green bean. Per kilo? Iya. Hampir 2 kali lipatnya misal kopi yang ada di pasaran saat ini. Iya, benar. Wow. Menjelang sore, Hendra berburu buah kopi terbaik untuk memenuhi pesanan mulai dari Jepang hingga Jakarta. Buah kopi harus segera dikupas dan dibersihkan, lalu dikeringkan. Dalam beberapa hari, glukosa di dalam buah memproses fermentasi sebiji kopi. Setelah lewat waktu pengeringan, perjalanan biji kopi ini belum berhenti. Biji kopi masih terbungkus gabah atau kulit pelindung biji. Pada malam hari, biasanya para ibu memilih biji kopi terbaik dari jutaan biji kopi yang menanti di meja. Sampai malam ini justru salah satu proses yang cukup krusial adalah DP ya Bu namanya, atau memilah biji kopi. Bisa dikatakan dari kopi yang bagus dan yang jelek kualitasnya dipisah. Saya coba dulu ya Bu ya, gimana caranya sih milahnya Bu.
ini dipilih yang bagus, yang dikatakan bagus itu seperti apa, Bu? Tidak berhenti hingga di pemilahan. Setelah ini, kulit yang membungkus biji kopi akan dikupas menggunakan mesin. Green bean adalah proses akhir dari tempat pengolahan ini. Selanjutnya, biji kopi ini akan dipanggang oleh pemanggang biji kopi di kota Takengon. Kopi Arabica asal Gayo malu-malu berkenalan dengan dunia dan disambut hangat oleh para penikmat kopi di mana-mana. Inilah peluang bagi muda-mudi di dataran tinggi Gayo untuk menghidupkan kembali kejayaan kopi Gayo seperti yang dilakukan nenek kakek mereka dahulu kala. Dataran tinggi Gayo juga merupakan aset varietas kopi bagi Indonesia sekaligus masa depan kebangkitan industri kopi Arabica.